Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali di materi kita berikutnya yang akan membahas terkait dengan kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan itu merupakan tahap awal sebelum kita memulai suatu proyek atau sebuah usaha. Sebagaimana artinya, jadi kelayakan itu nantinya akan menjawab pertanyaan utama, yaitu apakah ide bisnis yang kita miliki itu nantinya layak untuk kita teruskan atau tidak. Nah, dalam prosesnya nanti untuk melakukan studi kelayakan bisnis, nanti Anda akan menggunakan analisis SWOT untuk membantu melakukan kelayakan studi. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin terkait dengan SWOT, itu Anda akan melihat dari sisi internal, yaitu strength dan weakness, serta memahami kondisi yang ada di eksternal dengan melihat opportunity dan threat yang ada. Nah, mengapa kemudian studi kelayakan ini menjadi penting? Nah, ada 8 hal yang menunjukkan kenapa kemudian studi kelayakan menjadi penting. Yang pertama adalah dengan adanya studi kelayakan, maka Anda akan lebih fokus kepada proyek yang akan Anda kerjakan, serta Anda bisa melihat alternatif-alternatif yang lainnya. Yang kedua adalah Anda dalam proses studi nantinya bisa mengidentifikasi adanya peluang-peluang yang baru. Jadi Anda akan bisa melihat, oh ternyata ada peluang baru yang mungkin memiliki celah atau memiliki kemungkinan untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah Anda dapat mengidentifikasi alasan kenapa kemudian ide Anda tadi, ide bisnis Anda itu tidak perlu untuk dilanjutkan. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya studi kelayakan akan meningkatkan kemungkinan sukses dari usaha yang akan Anda lakukan, serta Anda bisa memitigasi, bisa memetakan kira-kira nanti faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap ide usaha yang akan Anda jalankan. Nah, yang kelima, dengan adanya studi kelayakan akan menghasilkan informasi yang sangat baik untuk membuat suatu keputusan, apakah kemudian usaha ini harus dilanjutkan ataukah usaha ini harus dihentikan, tidak jadi dilaksanakan. Yang keenam adalah dengan adanya studi kelayakan maka akan menghasilkan dokumentasi terhadap suatu bisnis atau ide bisnis yang telah dilakukan penelitian secara menyeluruh. Nah, ini sangat penting ketika kemudian pendanaan yang Anda miliki tidak cukup untuk membangun sebuah usaha, kemudian Anda perlu menggandeng mitra atau perlu meminjam dari bank atau orang yang lain atau pihak lain. Nah, dokumen ini diperlukan untuk meyakinkan mereka. Nah, kemudian membantu dalam mengamankan pendanaan dari institusi peminjam atau sumber moneter yang lain. Ini kira-kira sama juga dengan korelasinya dengan yang 6, karena adanya dokumen maka pihak pemberi pinjaman dana akan lebih merasa aman. Yang ke-8 adalah untuk mempersempit alternatif bisnisnya. Jadi dengan studi kelayakan yang dilakukan, Anda benar-benar akan lebih fokus kepada
bidang usaha spesifik yang nantinya akan Anda jalankan. Nah, dengan adanya studi kelayakan ini juga akan membantu kita untuk mengetahui bahwa tidak semua kesempatan yang kita lihat, yang kita baca dari yang ada atau peluang yang ada di sekitar kita itu akan nantinya menghasilkan sesuatu yang menguntungkan secara finansial untuk kita jalankan sebagai sebuah bentuk usaha atau bisnis. Oke. Struktur dari analisis kelayakan usaha itu terdiri dari, secara umum ya, ada 4 bagian, yaitu terkait dengan kelayakan barang atau jasa yang akan Anda buat, kemudian kelayakan dari sisi industri dan target pasarnya, kemudian kelayakan dari sisi organisasi atau pengelolaan, yang keempat adalah dari sisi finansial atau keuangan. Baru kemudian kita simpulkan menjadi asesmen secara total. Nah, kita akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, untuk kelayakan produk atau jasa, yang pertama Anda perlu melakukan analisis terkait dengan seberapa besar produk atau jasa Anda itu diinginkan, bukan dibutuhkan ya, diinginkan oleh pasar. Apakah itu rasional, apakah itu adalah sesuatu yang kemudian oleh customer itu ingin dibeli, lalu apakah kemudian produk atau jasa itu menjawab 3 pertanyaan utama yang pernah kita bahas sebelumnya. Apakah itu mengikuti tren atau menyelesaikan masalah, ataukah dia mengisi gap di antara pasar yang sudah ada. Kemudian juga mesti menjawab apakah saat ini itu adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan produk atau jasa tersebut kepada pasar, kepada masyarakat. Juga apakah dari produk ataupun jasa yang nantinya akan Anda launching atau akan Anda usahakan itu ada kesalahannya, jadi ada cacatnya enggak. Nah, kemudian dari sisi kebutuhan, jadi analisis kebutuhan terhadap produk atau layanan jasa tadi itu biasanya kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah dengan melakukan wawancara, jadi ngobrol, bertemu langsung dengan customer yang nantinya potensial. Kemudian Anda juga bisa menggunakan tool-tool yang secara online tersedia seperti Google AdWords, landing page maupun yang lainnya. Nah, Anda juga bisa menggunakan internet ataupun perpustakaan atau yang lainnya untuk melakukan penilaian seberapa besar produk maupun jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagai calon konsumen kita. Yang berikutnya, Anda perlu melihat ketertarikan dari industri maupun target pasar kita. Nah, ketertarikan secara industri, apakah kemudian usaha di bidang itu adalah sesuatu yang baru ataukah sesuatu yang sudah lama berjalan. Terus kemudian apakah produk atau jasa yang kita ingin usahakan tadi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki daripada hanya sekedar ingin dimiliki. Nah, kemudian apakah kemudian di industri atau di usaha tersebut itu sudah jenuh atau tidak? Sudah jenuh berarti sudah ada banyak usaha
atau perusahaan lain yang bergerak di bidang tersebut. Kemudian apakah usaha itu nantinya memiliki rate atau keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasinya. Kemudian dari sisi ketertarikan di bidang target market atau target pasar kita, di next slide berikutnya, maka dalam melakukan analisa pasar kita perlu melakukan riset. Riset primer atau riset utama kita yaitu riset yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang untuk memenuhi kebutuhan data terhadap analisa yang kita lakukan. Nah, biasanya itu dengan melakukan wawancara dengan customer yang nantinya prospektif, maupun kita bisa meminta saran dari pakar di bidang usaha tersebut. Kemudian juga kita bisa melakukan diskusi bersama-sama dengan orang lain, dan juga kita juga bisa mendapatkan data primer tersebut dengan melakukan survei. Nah, riset sekunder atau riset yang kedua itu kemudian dilakukan dengan cara menguji data-data yang sebelumnya diperoleh dari riset primer atau riset utama yang kita lakukan. Critical assessment yang ada pada laporan analisis pasar yaitu yang pertama, yaitu bahwa pasar-pasar potensialnya telah diidentifikasi, telah dikenali. Kemudian riset online-nya juga telah dilakukan dengan baik. Hasil dari riset online-nya dipresentasikan secara informatif. Kemudian riset lapangan juga telah dilakukan. Hasil dari riset lapangan itu dipresentasikan dengan baik, disajikan dengan baik. Kemudian hasil dari riset-riset tadi itu telah dianalisa secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian hasil dari analisis itu disajikan di dalam kalimat-kalimat yang mudah untuk dimengerti. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat teknikal, karena nanti orang yang membaca hasil analisis Anda akan tidak bisa memahami. Apalagi kemudian kalau report Anda itu kan nantinya akan kita berikan atau kita sajikan kepada pihak lain juga ya, misalnya pihak yang nantinya akan mendanai, maka gunakan kalimat-kalimat yang mudah untuk dimengerti. Kemudian laporan analisis juga disajikan menggunakan istilah manajemen yang tepat. Jadi jangan gunakan istilah-istilah yang tidak lazim digunakan. Kemudian laporannya juga disajikan dengan tampilan yang atraktif. Kalau Anda presentasikan, ya buat presentasinya semenarik mungkin PowerPoint-nya. Yang terakhir adalah teknik penulisannya juga disesuaikan dengan spesifikasi bisnis atau usaha yang akan diusulkan. Nah, sedangkan untuk kelayakan organisasi itu dilakukan untuk menentukan apakah bisnis atau usaha yang diusulkan itu memiliki kecukupan keahlian di bidang manajemen, memiliki kompetensi secara organisasi, dan juga kecukupan dari sisi sumber dayanya, agar kemudian nantinya bisa dideploy, dilakukan peluncuran ya, dibuka usahanya secara sukses. Nanti jangan-jangan ketika kita buka kita belum siap, ternyata kita nggak punya karyawan.
atau nggak punya seseorang yang bisa mengelola. Nah, itu. Oleh karena itu maka dua titik utamanya yaitu terkait dengan manajemen proses itu, jadi kecakapan manajemen, apakah kita memiliki kemampuan manajemen untuk mengelola usaha itu. Kalau kita tidak mampu, berarti kita bisa meng-hire atau menyewa, melibatkan orang lain untuk ikut mengelola. Serta dari sisi kecakapan resource atau sumber dayanya, berapa modal yang kemudian diperlukan, kemudian juga risiko-risiko apa saja nanti yang mungkin timbul ketika usaha kita buka, kemudian alternatif yang lain terhadap bagaimana usaha ini agar supaya bisa berjalan secara berkesinambungan. Nah, dari sisi kelayakan finansial itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan berapa biaya yang dibutuhkan secara total, kemudian kinerja keuangan dari bisnis atau usaha yang serupa. Jadi Anda bisa melihat dari usaha-usaha sejenis dengan Anda itu bagaimana performance keuangannya, apakah melambat, ada kenaikan tapi lambat, ataukah itu prospek keuangannya cukup bagus, meningkat tajam, atau malah turun rugi. Itu harus dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah seberapa menarik secara finansial, secara keseluruhan dari ide bisnis Anda. Jadi Anda harus bisa menggambarkan nanti memperkirakan kira-kira dalam 5-7 tahun pertama itu grafik penjualan Anda nanti Anda prediksikan seperti apa, dengan pangsa pasar yang sudah Anda tentukan. Terus kemudian revenue atau keuntungan yang didapatkan itu berapa persen, yang nantinya akan dari penghasilan atau keuntungan itu akan bisa menggambarkan kapan kira-kira usaha ini nantinya balik modal, kapan kemudian mulai menguntungkan terhadap kita atau orang lain sebagai pemilik modal misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Anda harus bisa memperkirakan pendapatan dan biaya yang nantinya dibutuhkan selama operasional tadi. Yang berikut adalah berapa dana yang dibutuhkan secara internal untuk menjamin bahwa usaha Anda itu bisa berjalan dan tumbuh. Jadi berapa kira-kira pembiayaan yang dibutuhkan supaya nanti usahanya bisa lebih berkembang. Nah, kemudian juga bagaimana peluang yang tersedia agar usaha Anda kemudian bisa diminati oleh yang lain, diminati oleh pemilik modal lainnya supaya ikut menanamkan usaha ke usaha Anda. Ketika kemudian ada pihak lain yang berminat, tentunya kan ada pembiayaan yang masuk yang Anda bisa gunakan untuk mengembangkan bisnis itu menjadi lebih besar lagi. Nah, mungkin itu materi kita pada minggu ini. Selanjutnya nanti kita bisa lakukan diskusi untuk membahas hal-hal yang
belum jelas maupun ada masukan dari sekalian. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.